Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai manusia pendukung zaman Paleolitikum. Yuk, langsung saja kita belajar. Manusia pendukung zaman Paleolitikum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Homo wagekensis, yang kedua Meganthropus paleojavanicus, yang ketiga Homo soloensis, dan yang keempat adalah Pithecanthropus erectus. Yuk kita bahas satu persatu. Manusia pertama yang akan kita bahas adalah Homo wagekensis. Homo wagekensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia pada lapisan Pleistocene atas atau akhir. Homo wagekensis diperkirakan hidup 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Homo wagekensis disebut juga dengan manusia wajak. Fosil Homo sapiens wagekensis ini pertama kali ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Ia menemukan fosilnya dalam bentuk tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Untuk kedua kalinya, di tempat yang sama tersebut, fosil manusia wajak ditemukan kembali oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Fosil yang berhasil ditemukan itu berbentuk tengkorak, rahang bagian atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Manusia wajak sendiri ditemukan di lereng pegunungan Kars, barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-ciri dari Homo wagekensis adalah yang pertama, memiliki tubuh yang tinggi, yang kedua, memiliki volume otak sekitar 1630 cc, yang ketiga, memiliki muka yang datar dan lebar, yang keempat, memiliki hidung yang lebar, yang kelima, memiliki rahang dan gigi yang kuat dan besar, yang keenam, memiliki dahi yang agak miring, yang ketujuh, memiliki mulut yang sedikit menonjol. Oke, sekarang lanjut kita bahas mengenai Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini terdiri dari 4 kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mega, yang artinya besar. Yang kedua, anthropus artinya manusia. Yang ketiga, paleo artinya tua. Yang keempat, javanicus artinya Jawa. Jadi, apabila keempat kata tersebut digabungkan, maka artinya adalah manusia besar dari Jawa yang berasal dari kehidupan zaman tertua atau Paleolitikum yang diperkirakan hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Meganthropus paleojavanicus ini disebut dengan manusia besar dari Jawa. Nama tersebut diberikan oleh sang penemu awal, yaitu von Koenigswald. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan di situs Sangiran oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936. Fosil yang ditemukan itu berbentuk rahang atas dan rahang bawah. Untuk kedua kalinya ditemukan pada tahun 1952. Fosil Meganthropus paleojavanicus tersebut ditemukan oleh Marx, seorang peneliti. Ia menemukan rahang bawahnya saja untuk fosil Meganthropus paleojavanicus tersebut. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tubuh yang kekar dan besar. Yang kedua, memiliki otot yang kuat. Yang ketiga, memiliki geraham dan rahang besar. Yang keempat, memiliki volume otak sekitar 900 cc. Yang kelima, memiliki tinggi tubuh sekitar 250 cm atau 2,5 meter. Yang keenam, memiliki postur tubuh yang tegap dan tinggi dibandingkan manusia purba yang lainnya. Nah, oke. Lanjut lagi, kita akan membahas mengenai Homo soloensis. Homo soloensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan di sekitar Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, sehingga ia dijuluki sebagai manusia Solo atau Solomon. Fosil Homo soloensis ini ditemukan oleh tim peneliti, yaitu Ehrhard Oppenauer dan von Koenigswald.
Fosil ini ditemukan antara tahun 1931 dan 1933 pada lapisan akhir atau lapisan atas. Fosil Homo solensis pertama kali ditemukan di 3 tempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Yang kedua, Sangiran, Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Ciri-ciri dari Homo solensis adalah yang pertama, dapat berdiri dengan tegak dan berjalan lebih sempurna. Yang kedua, memiliki tinggi badan 1.300 cm sampai 210 cm. Yang ketiga, dahinya miring ke belakang. Yang keempat, kapasitas volume otaknya berkisar antara 1013 cc sampai 1251 cc. Yang kelima, memiliki otot tengkuk yang mengalami penyusutan. Yang keenam, tengkoraknya menunjukkan tonjolan yang lebih tebal di dekat alisnya. Nah, itulah yang terakhir. Sekarang kita akan kembali membahas Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang artinya adalah manusia kera yang dapat berdiri. Pithecanthropus erectus merupakan jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan. Nama lain Pithecanthropus erectus adalah manusia Jawa. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan adalah berupa tengkorak, 3 gigi, dan paha bagian atas. Dan penemuan kedua ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan beberapa lainnya. Fosil-fosil yang ditemukan itu hampir lengkap. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Yang pertama adalah memiliki tinggi badan sekitar 160 cm sampai 1800 cm. Yang kedua, memiliki volume otak sekitar 900 cc. Yang ketiga, memiliki berat badan sekitar 100 kg. Yang keempat, memiliki alat pengunyah yang kuat dan besar. Yang kelima, dapat berjalan tegak dan merupakan itu adalah ciri khusus yang dimilikinya. Yang keenam adalah memiliki pipi yang tebal. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.